Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal 'ida li ibadihil mu'minin wa khatama bihi sahra siyama lil mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, izinkan pada hari dan bulan yang baik ini Al-Fakir Haji Muhammad Lutfi Zawawi atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar Majelis Syarif Hidayatullah ingin menyampaikan dan mengucapkan kalimatut tahniyah dengan ucapan minal aidin wal faidin. Taqabballahu minna, taqabballahu ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seluruh amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan khusus di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, tarawih kita, dan juga baca Quran kita, zakat kita, sedekah kita, seluruhnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah tarawih, qiyamul lail kami dan seluruh rangkaian amal ibadah kami ya Allah. Mohon Engkau terima ya Allah. Ditutup doa itu dengan satu permintaan yang indah, wa tammim taksirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak bisa kita membohongi diri kita. Kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi saat ini. Ramadan yang sudah kita lalui, hari raya yang sudah kita laksanakan ini ternyata berbeda dengan Ramadan dan hari raya beberapa tahun-tahun sebelumnya, saudara. Hari ini kita mengalami satu masa, satu waktu, satu zaman di mana kita merasakan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini kita tidak merasakan bagaimana semaraknya gemuruh daripada takbir ketika malam takbir. Kita tidak mendengarkan itu salawat dilantuni antara bainar rakaatain, di antara dua rakaat kita melaksanakan salat tarawih, salawat antara satu masjid dengan masjid yang lain, musala dengan musala yang lain ketika melaksanakan salat tarawih. Masya Allah, kita tidak mengalami hal itu pada tahun ini, saudara, karena memang situasi dan kondisi yang amat sangat luar biasa. Satu zaman di mana kita terasa sempit sekali untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah kita. Bukan hanya sekadar ibadah, aktivitas kita, pergaulan kita merasakan betapa sempitnya seolah-olah dunia ini. Padahal kita lihat betapa luasnya ini dunia, amat sangat luar biasa ini dunia. Tapi ternyata begitu sempit kita, nggak berani kita untuk bekerja, nggak berani kita untuk ke kantor, nggak berani kita untuk beraktivitas, berdagang dan lain sebagainya. Karena kita khawatir ada sesuatu yang akan nanti menular kepada kita. Begitu juga di dalam melaksanakan ibadah, Masya Allah, sulit kita untuk beraktivitas, beribadah secara normal sebagaimana biasanya. Jangan lagi sembahyang berjamaah, jangan lagi untuk tarawih, jangan lagi untuk sembahyang Idul Fitri. Maaf ucap saudara, untuk bersalaman saja kita takut antara satu dengan yang lainnya. Khawatir itu masuk pada virus kepada diri kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Tapi mungkin ini menjadi satu catatan sejarah dalam kehidupan kita. Ramadan yang sudah kita lalui saat ini, hari raya yang sudah kita lalui dan kita laksanakan saat ini, bisa jadi catatan sejarah dalam kehidupan kita. Mungkin ini adalah Ramadan yang terbaik dan terindah buat kita, saudara. Mungkin bisa jadi ini adalah hari raya yang terindah di antara kita. Kita belum pernah melaksanakan sembahyang berjamaah di rumah, tapi tahun ini kita berjamaah tarawih. 1 bulan penuh kita melaksanakan tarawih itu bersama keluarga kita, bersama istri dan anak-anak kita, di mana pada saat itu kita, Masya Allah, menjadi seorang imam yang benar-benar menjadi imam di dalam salat rumah kita. Kita belum pernah melaksanakan salat Idul Fitri, tapi saat ini salat Idul Fitri kita laksanakan di rumah. Indah mungkin satu sisi.
kita memang tidak seramai pada masa-masa yang lalu, tapi mungkin ini adalah yang terbaik buat kita, saudara. Saudara-saudara kaum muslimin, serta sahabat-sahabatku yang berbahagia. Saat ini kita pengen mencoba bangkit sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi hidup dan kehidupan di alam dunia. Orang yang beriman itu selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dalam kacamata orang yang beriman, dalam pandangan orang yang beriman, semuanya selalu dipandang dengan pandangan yang baik. Tidak ada yang jelek dalam kehidupan orang yang beriman. Inilah sifat orang yang beriman. Amat sangat luar biasa. Makanya wajar dan pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji kepada orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah kagum dengan sifat daripada orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Mengagumkan sekali orang yang beriman itu, kata Nabi Muhammad. Inna amrahu kullahu la khairun. Karena sesungguhnya semua perkara-perkara kepada orang yang beriman, semua masalah-masalah yang menimpa kepada orang yang beriman, semua problema yang menimpa kepada orang yang beriman, semuanya dipandang positif oleh orang yang beriman. Tidak ada yang jelek, semuanya baik. Makanya Rasulullah mengatakan walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang mampu melakukan seperti itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Tidak akan ada yang mampu untuk menyikapi kehidupan ini semuanya baik kecuali hanya orang yang beriman. Orang yang beriman, dua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra syakara. Orang yang beriman apabila dia telah mendapatkan sesuatu menimpa kepada dia, kepada dirinya sesuatu yang menyenangkan kepada hatinya, yang menggembirakan hatinya. Apabila orang yang beriman mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan hatinya, mendapatkan nikmat, syakara, dia sabar, dia bersyukur kepada Allah. Wa kana khairan lahu, dan syukur itu adalah kebaikan buat orang yang beriman. Dapat nikmat, sekecil apapun nikmat itu, sebesar apapun nikmat itu, dia tidak pernah merasa sombong, dia tidak pernah merasa berbusung dada dan berbangga diri dengan kesombongan dan ketakaburannya. Orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, maka ada satu sifat yang luar biasa, syakara, dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan syukur itu adalah kebaikan buat dirinya. Yang kedua, sifat orang yang beriman yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain orang yang beriman. In asobat hudor doro. Jikalau menimpa kepada orang yang beriman sesuatu yang memudaratkan dia, membahayakan dia, sesuatu yang tidak mengenakkan kepada dirinya, sesuatu yang menyusahkan kepada diri orang yang beriman, apabila dia mendapatkan satu musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan kepada dirinya, fasabara, dia sabar, saudara. Wa kana khairal lahu, dan sabar itu pun juga baik bagi orang yang beriman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mendapatkan nikmat, baik dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia bersabar, dan sabar itu baik buat dirinya. Jadi, apa yang membuat dia susah? Apa yang membuat dia sulit? Karena semua dipandang adalah baik buat diri dia. Makanya oleh karena itu, walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak akan ada yang mampu menyikapi ini kecuali hanya orang yang beriman saja, saudara. Semua dipandang dengan baik, saudara. Saudara-saudara kaum muslimin, serta sahabat-sahabatku yang berbahagia. Saat ini berusaha untuk bangkit dari keterpurukan yang seperti ini. Pemerintah dengan berusaha semaksimal mungkin mencoba untuk memberikan semangat untuk bangkit. Sampai-sampai satu saat sekarang ini pun ada satu istilah, mari kita bersiap-siap untuk menjalani satu yang disebut dengan new normal. Kehidupan yang normal. Kehidupan yang baru dan normal. Ya, ini menuju sebuah tatanan kehidupan yang baru, yang normal. Allahu Akbar. Dengan mencoba kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita buka lembaran-lembaran baru dengan yang normal menjadi lebih baik lagi. Dengan menjaga kesehatan kita.
Jaga jarak kita dalam pergaulan. Kalau pengen normal hidup kita, hidup dengan hidup baru, tinggal di rumah kita. Jaga itu jarak antara satu dengan yang lainnya. Kalau pengen normal hidup kita, pengen baik dengan baru hidup kita, ayo sekarang jangan lepas itu masker, jangan lepas kita untuk bercuci tangan dan lain sebagainya. Ini yang lagi diprogramkan, yang digemang-gemingkan untuk supaya mencapai kenormalan. Sesederhanakah seperti itu kan? Untuk mencapai kenormalan seperti itu. Ternyata saudara, buat kita orang yang beriman, harus menanamkan dalam diri kita, saudara. Bukan hanya sekedar lahiriah kita persiapkan diri kita. Untuk mencapai daripada kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi kehidupan yang baru. Untuk mencapai kehidupan yang normal, mari kita rubah diri kita dengan lembaran-lembaran yang baru, saudara. Bukan sekedar hanya cuci tangan, bukan hanya sekedar kita memakai masker, bukan hanya sekedar kita untuk menjaga diri kita. Kita lupakah diri kita ini bahwa kita ada yang menciptakan? Lupakah kita bahwa kita ini adalah makhluk? Kalau memang kita adalah makhluk, berarti ada Khalik yang menciptakan kita. Saudara, tidak ada yang tidak baru. Setiap hari adalah hari yang baru buat kita orang yang beriman. Semuanya baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Aliyun, ma min yaumin jadid. Hai Ali, tidak ada di antara hari-hari yang baru illa kecuali wa yaqulu. Kemudian berkata hari itu, tidak ada di antara hari-hari yang baru kecuali hari itu akan berkata. Apa kata hari itu? Ya abna Adam, ana yaumun jadid. Hei manusia, hei anak-anak Adam, ana yaumun jadid. Aku adalah hari yang baru. Aku adalah hari yang baru, wa ala amalika syahid, dan aku akan menjadikan semua amal-amal engkau, aku akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Fanzur madza taf'al, maka oleh karena itu perhatikanlah apa yang kamu kerjakan. Setiap hari adalah ketika hari berganti, Senin berganti dengan Selasa, Selasa adalah hari yang baru, dan ketika hari Selasa itu baru, hari baru itu datang, pada saat itu hari berkata, apa katanya? Ya abna Adam, ana yaumul jadid. Aku adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahid. Dan atas perbuatanmu pada hari ini, aku akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Fanzur madza taf'al. Maka oleh karena itu, lakukanlah apa yang kamu, perhatikanlah kamu apa yang kamu lakukan. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diarahkan, saudara. Pengen normal, hidup ubah kita dengan hidupan yang lebih baik lagi. Dengan kehidupan yang baru. Apa yang harus kita jaga untuk bisa mencapai ini? Pengen normal kita. Apa sih kenormalan dalam hidup kita? Pengen mendapatkan kebaikan dalam hidup kita? Pengen dalam keadaan kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan, penuh dengan keberkahan. Itukah kehidupan normal kita? Lalu cukupkah hanya dengan memakai masker? Cukupkah dengan mencuci tangan? Cukupkah dengan kita hanya segera menjaga jarak? Tidak, demi Allah tidak, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu solusi buat kita. Kalau kalian pengen mendapatkan keberkahan dalam hidup kalian, kalau kalian pengen mendapatkan ketenangan dalam hidup kalian, kalau kalian ingin mendapatkan hidup ketentraman dalam kehidupan kalian, normal kalian semua, dagang kalian normal, usaha kalian normal, kerja kalian normal, ibadah kalian normal, sekolah, sekuliah, dan semua aktivitas semua akan menjadi normal, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keberkahan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kalau kalian pengen itu, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Ini kuncinya, saudara. Allah sendiri yang memberikan dan menuntun kepada kita, walau anna ahlal qura, andai kata saja penduduk bumi ini, penduduk negeri ini, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya Allah akan bukakan itu pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi,
dari segala penjuru. Allah akan berikan pintu, bukakan pintu keberkahan buat kita, saudara. Kunci yang paling utama untuk bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan, keberkahan dalam hidup ini adalah bukan hanya sekedar mencuci tangan kita, bukan hanya sekedar memakai masker, bukan hanya sekedar untuk menjaga diri kita, tapi juga amanu wattaqau, ketika kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Inilah lembaran baru yang harus kita rubah dalam hidup kita, saudara. Hari ini Syawal adalah merupakan pintu gerbang untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita pengen normal hidup kita, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keberkahan, rubah diri kita, rubah dengan kehidupan yang baru. Apa yang kehidupan yang baru? Amanu wattaqau. Kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Hanya dua, saudara. Kalau kita pengen mendapatkan itu semua. Apa? Yaitu jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau dua konsep ini bisa kita jalankan, kalau dua konsep ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, jalani perintah Allah, salat jangan pernah kita tinggal, beribadah kita kepada Allah, kita jangan pernah tinggal, saudara. Larangan-larangan Allah kita jauhi, kita tinggalkan. Jangan lagi berdagang-berdagang yang curang. Jangan lagi bekerja-bekerja kita yang curang. Jangan lagi kita korupsi. Jangan lagi kita menzolimi, mendustakan itu. Jangan selalu berbuat kedustaan dan lain sebagainya. Sebab siapapun, kita bertobat. Siapapun kita. Bertobat kita kepada Allah. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dari rakyat jelata sampai kepada presiden. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen hidup yang normal, ayo kita rubah dengan kehidupan yang baru. Yaitu imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Jalankan perintah Allah dengan baik, jauhi larangan Allah dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang normal, karena kita sudah bertekad untuk menjalani kehidupan yang baru, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.